Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi siapa yang paling cepat berangkatnya, paling gasik? Silakan dipimpin doanya yuk. Jika berdoa, siap. Siap, gerak berdoa, mulai. Sebelum kita memulai, guru mau cek kehadiran dulu ya. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Alhamdulillah semua sehat, berarti hari ini masuk semua. Oke, biar semangat, ada lagu yang biasa dinyanyikan ya. Betul? Nah, hari ini Bu Guru mau kasih lagu ya, biar semangat pagi-pagi ya. Untuk mendengarkan lagu ya, boleh kita berdiri sebentar ya, biar semangat pagi-pagi, harus semangat ya. Ini lagu nasionalisme untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di antara kalian. Yuk, tanah air Bu judulnya. Tidak akan
kalian lihat ya, apa yang kalian lihat sekarang tentang tanah air? Sudah banyak perubahan kah? Sudah. Contohnya seperti apa nih? Dulu pengen lihat dari sebelah sini dulu. Sudah banyak perubahan ya. Ada yang tinggal di desa tidak? Ada, oh gitu. Desa mana Mas? Apa tuh? Iya, itu kira-kira dari perubahan apa yang terjadi di sana Mas? Betul, makin banyak rumah. Tadinya memang apa? Kebun, sawah, ya betul. Nah, seperti yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang perubahan apa? Alam karena perbuatan manusia ya, lingkungannya menjadi rusak ya. Silakan boleh ambil buku dulu biar untuk catat-catat dulu ya. Silakan dipersiapkan. Dulu mau ini. Kita akan mempelajari tentang pelajaran IPAS ya, tentang bumiku sayang, bumiku marah ya. Topik yang kita akan hari ini yaitu tentang lingkungan rusak. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang ada yang masih ingat tentang perubahan alam karena faktor alam ya. Seperti apa nih contohnya? Ada yang pernah lihat gunung meletus? Pernah ya. Ada yang pernah lihat gempa bumi? Tsunami? Nah, itu adalah terjadi karena faktor perubahan alam. Nah, hari ini kita mau belajar tentang perubahan alam karena perbuatan manusia. Ayo kita lihat ke sini. Ya, tujuan pembelajaran kali ini agar teman-teman memahami ya penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Yang kedua, teman-teman bisa mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia dapat merusak lingkungan ya. Yang ketiga, mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Ya, lanjut. Sebelum ini Bu Guru mau kasih video. Bisa lihat fokus ke sini ya. Oke, silakan dilihat dulu. Bu Guru kasih video. Tadi setelah video tadi menyimak, teman-teman menyimak video, apa yang dilihat dari video tadi coba? Dari Mas Ani? Terjadi longsor, apa lagi? Apa tuh? Pabrik di mana-mana, apalagi yang sebelah sini, longsor sini. Apa tuh? Pencemaran. Apa? Penggarukan tanah, apalagi
dari video tadi? Pembangunan pabrik di mana-mana. Ada terjadi polusi ya. Nah, betul. Ini udah paling lagi. Ya betul. Inilah yang terjadi akibat perbuatan manusia. Betul. Yang pertama akan kelihatan nggak sih Mbak? Enggak ya. Ini udah paling fokus ya, nggak apa-apa. Yang pertama yaitu tentang penebangan liar. Nah, kalian tahu penebangan liar? Nah, itu siapa yang berbuat? Manusia. Padahal pohon itu tempat apa itu? Cadangan air. Betul. Apalagi menghasilkan iya, oksigen. Terus apalagi pohon fungsinya untuk menyerap air. Menyerap air. Selain itu menyerap karbon dioksida. Nah, bayangkan kalau manusia itu saking serakahnya ya menebang liar, apa yang terjadi? Oh betul, hutan gundul ya. Lanjut, yang kedua yaitu pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Contohnya apa ini? Ada gambar sedang penambangan ya. Pernah lihat penambangan? Pernah ya. Penambangan apa aja nih? Pasir. Apa lagi? Emas. Apa lagi? Batu bara. Nah, itu kalau manusianya saking serakahnya lagi, maka akan merusak ekosistem, menyebabkan terjadinya apa ya? Longsor, ya, erosi dan lain sebagainya. Nih, ada perbuatan manusia yang ketiga yaitu pembuangan limbah sembarangan, limbah ke laut. Nah, pernah lihat hiu terdampar? Hiunya terdampar kayak ini gede banget ya. Di dalamnya biasanya ada apa ya teman-teman? Ada sampah, ada plastiknya, betul ya. Karena mereka membuang sampah sembarangan, makanya dimakan sama si hiu ya, sama si paus. Jadinya ada paus terdampar. Ini bahaya sekali karena akan sampah itu mencemari lingkungan laut. Lanjut, perbuatan manusia selanjutnya itu pencemaran tanah. Nah, saat ini benar kalau di desanya Mas apa tadi? Iya, itu masih banyak pohon. Sudah sedikit ya, apalagi yang teman-teman di kota ya. Kalau di Buruila masih alhamdulillah masih banyak sawah, kebun ya, karena di Buru tinggal di desa. Nah, itu kalau pencemaran tanahnya sudah saking bahayanya, itu pohon-pohon sulit akan tumbuh. Begitu ya. Lanjut. Nah, perbuatan manusia selanjutnya yaitu gas buang kendaraan bermotor. Yuk, siapa yang di sini jalan kaki ke sekolahnya? Cuk, wah hebat. Tapi jauh apa ya Mas? Enggak. Ada lagi yang pakai sepeda. Wah hebat, jauh enggak? Enggak, itu aja ya. Kalau yang pakai motor, Cung. Oh, sudah jelas sekali ya. Yang guru juga pakai motor ke sini. Itu karena apa? Asapnya semakin banyak ya, makin banyak kendaraan bermotor, maka akan menyebabkan apa ya Mas ya? Polusi. Betul. Sudah untuk hari ini sudah kopi belum? Ya, menyebabkan polusi udara ya, sehingga tadi yang batuk-batuk lah, yang sampai sesek-sesek gitu ya, bisa menyebabkan penyakit. Lanjut, penggunaan bahan perusak ozon. Nah, ini lapisan ozon kita akan rusak. Kenapa? Karena sudah tipis ya, sinar UV-nya itu semakin tinggi, berbahaya untuk bagi makhluk hidup. Lanjut, ada pemanasan global nih. Nah, kita sekarang tahu ya, banyak sekali pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, apalagi yang di Purwokerto sudah banyak gedung-gedung. Iya, betul. Pabrik-pabrik sudah banyak. Banyak ya. Apa itu biasanya keluar apanya tuh kalau dari pabrik? Asap, betul, cerobong asapnya itu kadang sembarangan ya, sampai merusak apa itu? Iya, kesegaran udara di kota ini ya. Nah, kalau yang di desa sih alhamdulillah ya, masih banyak yang belum ada pabrik-pabriknya. Nah, ini akan menyebabkan apa? Suhu bumi semakin meningkat. Betul. Pernah tiba-tiba panas, betul. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba petir. Nah, itulah yang tidak menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Nih, lanjut.
Sampai di sini jelas ya? Ya, itulah perbuatan manusia yang merusak lingkungan. Ini dampaknya teman-teman. Nah, polusi udara meningkat. Seperti sudah jelas tadi, kalau ada banyak kendaraan bermotor, polusinya akan semakin meningkat. Betul. Sering pakai itu enggak? Apa sih namanya, masker? Iya, itu bagus ya, apa-apa. Meskipun lagi nggak pilek, lagi nggak flu, boleh pakai masker, nggak apa-apa. Kemudian lanjut, kualitas dan kuantitas air menurun. Nah, kalau di sini airnya pakai apa ya minumnya? DAM ya? Iya, oke, nggak apa-apa. Kalau ibu guru masih murni ya dari air pegunungan, betul. Itu karena kalau merusak lingkungan, kuantitas airnya akan semakin sedikit karena yang pohonnya sudah tidak ada, yang buat menyerap air sudah ditebang, jadi kuantitasnya semakin menurun. Ada yang bisa baca di sini? Ibu guru pengen dengar suaranya. Pojok sana dong. Ini apa ya? Ya apa-apa. Penurunan kesuburan tanah ya, seperti tadi. Kalau tanahnya semakin tercemar, maka akan pohonnya semakin sulit tumbuh. Betul. Lanjut. Dampak kerusakan lingkungan selanjutnya yaitu perubahan nilai estetika lingkungan. Nah, tadinya yang semakin hijau karena banyak perubahan aktivitas manusia, maka akan semakin apa itu? Tidak estetik lagi ya. Sudah estetik estetik, iya, itu sudah tidak indah lagi bagi menurut Bu Guru ya. Sudah banyak hotel-hotel, gedung-gedung bertingkat ya, kayaknya sudah tidak hijau seperti ini nih. Nah, itulah dampak kerusakan lingkungan. Lanjut, perubahan iklim meningkat seperti tadi yang sudah teman-teman sebutkan ya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Kemudian rawan banjir dan longsor. Ada yang pernah kebanjiran di Kota Purwokerto? Itu kenapa ya, kok bisa? Oh, karena luber, iya betul. Kira-kira apa lagi ujungnya dari sebuah banjir itu kenapa? Karena banyak sampah, iya betul, sampahnya di mana-mana, makanya akan menghambat apa ya Mbak? Gorong-gorong itu ya. Semakin banyak sampah, airnya semakin meluap, terjadilah banjir dan longsor. Tapi kalau di sini longsor nggak pernah ya teman-teman ya. Alhamdulillah tidak. Kalau dulu justru rawan longsor karena dekat pegunungan di sebelah sana ya. Tapi yang dibilang medali kelas semoga tidak ada ya. Lanjut, kekeringan lebih sering terjadi. Nah, alhamdulillah kalau di Kota Purwokerto sudah ada tersedia air ya, PDAM betul ya, karena sudah tidak ada kekeringan. Lanjut, punahnya spesies makhluk hidup ya, seperti tadi banyak makhluk hidup yang sudah tidak ada. Coba kalau di hutan biasanya apa, ada binatang apa? Harimau. Sekarang jarang ya lihat harimau. Cakrik mah di kebun ada mah. Ya ada harimau, ada singa, ada ular. Nah sekarang kayaknya jarang dilihat ya. Itu karena sudah hutan-hutannya sudah dibabat menjadi pabrik, menjadi apa lagi itu, hotel ya. Nah itu hilangnya, punahnya spesies makhluk hidup. Apalagi nih yang di laut, kayaknya jarang ya lihat paus ya. Iya, karena jadi dalam. Ada laut. Iya, karena mereka di dalam ya. Jadi kita belum tahu nih sudah punah atau belum. Oke. Lanjut. Sampai di sini jelas untuk dampak kerusakan lingkungan? Jelas. Oke, lanjut ya. Untuk manusia dan sampah. Nah, kita tidak bisa lepas dari yang namanya sampah. Coba di kolong-kolong masih banyak sampah kalau di sini. Nah, alhamdulillah berarti teman-teman sudah cipta kebersihan. Ya sudah, tidak di kolong-kolong. Lanjut nih, sampah menurut sifatnya itu ada berapa? Ada yang bisa baca? Sampah organik itu tuh. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Apa tuh? Apa organik mas? Ayo, apa? Buah bosok.
tidak dapat terbuat karena materialnya tidak berasal dari alam, nah pinter. Kalian sudah pasti tahu. Oh banyak ini sampah anorganik. Sebelah sini ada bisa menyebutkan anorganik. Sampahnya bukan dari alam tapi buatan manusia. Plastik, apa lagi? Ya plastik kresek, apa lagi? Apa? Styrofoam. Apa? Botol, betul. Tapi botol yang itu Pak, plastik kaleng ya. Apa lagi di sini? Ada yang bisa menyebutkan? Apa? Tulang ikan? Itu maksudnya organik. Apa? Anorganik, yaitu sampah yang tidak dapat terurai. Kardus, ya banyak karton, plastik. Nah semuanya namanya anorganik. Lanjut kelompok sini, bacakan kolom sampah B3. Konsentrasi atau jumlahnya. Ada yang bisa menyebutkan? Contohnya apa sampah B3? Silakan. Oli, betul. Apa lagi? Bensin. Iya. Lagi. Apa itu? Yang bahan berbahaya? Obat-obatan gitu ya. Nih, pernah lihat itu baterai kecil itu? Nah, padahal kalau dibuat berbahaya tidak? Iya, karena itu masuknya sampah beracun. Ya, sampah yang berbahaya. Ya, oke lanjut. Nah, itu tadi menurut apa nih? Yang 3 tadi menurut apanya? Menurut sifatnya. Kalau yang menurut wujudnya, sampah dibagi menjadi 2. Apa ini? Sampah. Mas, kelompok sini coba bacakan. Sampah ada memiliki wujud. Contohnya apa ini? Sudah dilihat wujudnya sampah ya. Nih guru sudah bawa sampah. Nah, ini sampah nih, guru bawa sampah. Kelihatan tidak wujudnya? Kelihatan ya, sampah wujud. Ini juga sampah nih. Nah, itu sampah yang padat. Lanjut, sampah cair. Anak kelompok yang belum baca sini, ya. Sini boleh kalau apa kelompok sampah cair, yaitu sampah yang disebut dengan limbah adalah sisa dibuang. Contohnya apa nih? Bekas cucian, air dari kamar mandi, toilet, limbah dari pabrik. Jelas ya antara yang padat dan cair. Nih Mas, kalau di rumah kamu buangnya kemana itu kalau bekas cucian? Ke kali, ke sungai, apalagi ke got ya, selokan. Padahal itu akan merusak pencemaran air ya. Harusnya diolah lagi gitu ya. Lanjut ya. Nah, untuk komposisi sampah di Indonesia. Mbak yang sebelah kelompok sana yuk, baca yuk. Menurut sampah organik 16% sampah plastik, 10% sampah kertas, dan sampah lainnya sebesar 17%. Nah, alhamdulillah di Indonesia masih tinggi sampah organiknya, berarti masih dengan alam ya, nggak apa-apa. Lanjut, kita mengolah sampah. Ada yang pernah dengar 3R? Oh iya, apa itu teman-teman? Reuse dan recycle. Apa itu reduce? Mengurangi, betul, mengurangi penggunaan barang-barang yang akan menjadi sampah. Nah, contohnya apa nih? Membatasi kebiasaan belanja
jadi apa ya kira-kira? Oh iya, coba kain perca jadi baju gitu. Ya mungkin ada ya kalau nanti kalian jadi ini desainer. Nah, iya jadi apa? Oh maksudnya kain percanya diselimut gitu. Biasanya kain perca itu buat apa ya? Kayak yang kecil-kecil itu tempat tisu gitu bisa itu ya. Keset. Nah, pernah ya? Itu namanya kain perca. Lanjut recycle. Apa itu recycle? Mendaur ulang ya, memilah sampah yang masih dapat digunakan untuk dijadikan barang baru. Contohnya apa nih? Tas, betul. Misalnya dari apa kalau tasnya? Tasnya dari apa? Kulit apa? Kulit buaya itu kan eksploitasi dong. Apa dong? Ibu bukan. Teman-teman pernah? Kain, betul. Kain perca ya, bisa dijadikan tas. Pernah lihat tas dari bungkus kopi? Pernah ya? Bungkus kopi dijadikan tas. Nah, itu namanya recycle. Jelas? Antara yang reuse, recycle, paham? Oke. Kayaknya Bu Guru sudah cukup menjelaskan untuk materi hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bu Guru mulai LKPD-nya? Tidak ada, semua sudah jelas? Nah, ini nanti Bu Guru bagi kelompok ya. Di sini ada berapa kelompok? 4 ya. Bu Guru nanti minta bahan diskusi kalian. Setelah diskusi kalian akan maju untuk presentasi ya, menjelaskan ke Bu Guru apa yang sudah kalian diskusikan. Sebelum ini Bu Guru pengen dengar tepuk semangatnya dulu dong. Masih ingat tepuk semangat di sini kayak gimana? Tepuk semangat. Harus semangat. Bu Guru kasih lembar kerjanya per kelompok 1 ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kemudian didiskusikan apa yang sudah Bu Guru tuliskan. Kenapa? Kelompok yang maju. Ini nama kelompoknya siapa-siapa aja. Bukan nama baru. Ya, silakan. Ya, didiskusikan dulu apa yang sudah Bu Guru sampaikan tadi. Ya, Bu Guru kasih waktu 5 menit ya. Ya nggak usah, ini aja nama kelompok namanya saja, nama-namanya siapa gitu aja. Mending ini kelompok sampah organik, anorganik gitu. Nggak usah apa-apa. Yang penting Bu Guru pengen tahu nama-namanya saja. Silakan. Oh, mau di ini, ya udah nggak apa-apa. Nanti disiapkan. Cepet kok, itu 5 menit saja sudah selesai. Bu Guru tunggu. Kalau kalian sudah mengerjakan ini berarti sudah paham ya. Kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan Bu Guru. Kesulitan, dia tinggal ditarik aja, menjodohkan betul. Didiskusikan ini apa ya? Nah ini sukses kalian. Nah ini kelompok nggak usah, sama kamu aja. Wah cepet banget sudah ya. Oke, hanya menjodohkan kok. Oh Allah. Ada kesulitan? Cek dulu pertanyaan guru. Gak usah apa-apa, guru pengen tahu nama-nama kalian aja. Gak apa-apa ya, langsung aja.
dulu. Nah, banjir itu dampak jika manusia membuang sampah sembarangan. Betul atau tidak? Ya, lanjut. Nah, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang dapat terurai. Betul atau salah? Betul, lanjut. Nah, abrasi pantai itu karena aktivitas manusia membuang pasir, penambangan pasir, betul? Betul. Lanjut terakhir. Reuse. Ya, itu. Iya, menggunakan kembali barang bekas. Tepuk tangan. Hebat. Oke, wah, udah pintar semuanya ya. Hebat-hebat semuanya, sudah betul ya. Oke. Kesimpulan, betul. Sebelum ini Bu Guru mau kasih lihat dulu. Coba cek dulu. Nah, ini yang namanya apa? Tadi salah Bu Guru gimana ya? Ya, ini kira-kira sampah dari apa nih? Sampah dari plastik. Berarti namanya reuse apa? Reuse apa recycle? Recycle karena menjadi barang baru. Nah, kalian lebih kreatif lagi ya. Terus Bu Guru ini termasuk sampah apa nih? Kalau Bu Guru kabel-kabel kayak gini. Sampah B3. Oh, betul, sampah B3. Kalau Bu Guru bawa ini daun. Sampah organik, betul. Kalau Bu Guru bawa masker. Sampah B3 dong. Kan beracun itu. Nah, ini terakhir. Sampah anorganik. Terima kasih ya untuk kesimpulannya dari topik ini mengajarkan untuk mencintai dan menjaga bumi dari hal-hal yang kecil. Ya, kalian bisa memilah sampah di rumah. Pernah memilah sampah? Terus apalagi menanam pohon. Nah, itu untuk pelestarian berikutnya. Oke, lanjut kita mau evaluasi. Guru nanti kasih, nanti tolong dikasih nama. Ini berapa ya? 5 ya? Nah, tolong dikerjakan nama dan kelasnya. Berapa? 4 ya? Nah, untuk evaluasi Bu Guru kasih waktu 5 menit saja cukup ya. Tinggal silang-silang kok. Ya, disilang-silang dulu.
Di sini, nah, dekat kursi. Gini, dekat kursi. Kita hitung ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup? Ya, kurang berapa nama lagi? Ya. Yuk. Gak apa-apa semampunya. Berarti topik ini sudah boleh dikumpulkan. Yuk. Waktunya sudah cukup. Terima kasih. Nah, silakan dikumpulkan dulu. Waktunya sudah selesai. Ya. Terima kasih teman-teman.